Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Tentunya kalian sepertinya sudah kangen dengan pembelajaran tatap muka. Untuk itu, supaya cepat-cepat terlaksana pembelajaran tatap muka, Bapak ingatkan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan melalui air yang mengalir, dan tentunya pakai sabun. Baiklah, untuk pelajaran hari ini adalah pelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Silakan perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, di situ terlihat ada beberapa gambar. Mulai dari gambar orang yang sedang berjalan, burung, ikan, bahkan ada hewan seperti harimau, kuda. Ya, dari gambar tersebut kita lihat mereka semua bergerak, ya, ada berjalan, terbang, berenang, bahkan ada kuda yang berlari. Ya, nah, coba apa itu bergerak? Mungkin kalian selama ini mengetahui ciri makhluk hidup itu salah satunya bergerak. Namun, kadang mungkin kalian masih bertanya-tanya, apa itu bergerak? Ya, bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Itu adalah pengertian bergerak. Untuk itu, marilah kita perhatikan contoh berikut ini. Lihat di sini ada orang sedang berjalan. Orang tersebut awalnya berada di titik A. Lalu orang tersebut bergerak ke titik B. Nah, itu yang namanya bergerak. Orang tersebut berpindah dari titik A ke titik B, yaitu perpindahan yang membuat orang tersebut berpindah posisi dari posisi A dan posisi B. Itu dinamakan bergerak. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Nah, lihat. Di situ ada gambar kelinci sedang mengangguk kepalanya. Kalau tadi orang sedang berjalan dari titik A ke titik B, berpindah tempat. Nah, di sini kelinci dikatakan bergerak karena dia bisa memindahkan posisi sebagian tubuhnya. Kepalanya yang mau terus sebagian dari tubuhnya yang bergerak. Nah, itu namanya bergerak. Dengan demikian, seperti contoh yang sudah kalian lihat, bergerak itu bisa seluruh tubuh berpindah tempat dari titik A ke titik B atau hanya sebagian dari bagian tubuh hewan atau makhluk hidup. Itu dinamakan bergerak. Nah, selanjutnya, apa itu alat gerak? Nah, alat gerak yaitu alat yang dapat menggerakkan sebagian dari alat tubuh makhluk hidup. Alat gerak pada makhluk hidup ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot itu dapat bergerak sendiri. Nah, makanya otot disebut alat gerak aktif. Nah, di sini kita lihat ini adalah otot. Ya. Otot biasanya menempel pada tulang. Nah, tulang ini dinamakan alat gerak pasif. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang hanya bisa bergerak ketika digerakkan oleh otot. Nah, itulah alat gerak. Jadi alat gerak, sekali lagi, alat gerak terbagi dua, yaitu alat gerak aktif, yaitu otot, dan alat gerak pasif, yaitu tulang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, setiap paragraf pasti memiliki yang namanya ide pokok.
ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ini tergantung bagaimana kita menginginkan di posisi mana ide pokok tersebut. Bagaimana kita mengembangkan paragraf tersebut dan menyimpan ide pokok tersebut. Bisa saja ide pokok itu di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Bahkan ada ide pokok yang berada di awal dan akhir paragraf. Itu ide pokok. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ini Bapak ambil dari wacana organ gerak manusia dan hewan yang terdapat pada buku tema 1 kelas 5 di halaman 3. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Dari paragraf tersebut memiliki ide pokok. Nah, tadi pengertian ide pokok adalah gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Nah, tinggal kita cari di mana gagasan tersebut. Nah, berdasarkan contoh paragraf ini, gagasan tersebut atau ide pokok tersebut terletak pada kalimat pertama. Salah satu ciri dari hidup adalah gerak. Kenapa itu merupakan ide pokok? Nah, karena pada kalimat selanjutnya itu ada namanya kalimat pengembang. Kita lihat pada kalimat selanjutnya itu ada yang dinamakan kalimat pengembang. Kalimat tersebut mengembangkan kalimat utama atau ide pokok. Jadi memperjelas lagi ide pokok atau kalimat utama yang disebutkan pada sebelum kalimat pengembang tersebut. Ya, ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu dikembangkan lagi, dijelaskan lagi pada kalimat pengembang, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai ide pokok paragraf yang merupakan ini akhir dari pembelajaran satu hari ini. Demikian, semoga kalian terus semangat belajar. Jangan lupa jaga kondisi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.